Shalom. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan wanita GKUI Jemaat Persekutuan pada hari ini secara virtual. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bergabung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadah ini dengan ucapan penuh syukur. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau di bumi dan di surga. Kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh Engkau izinkan beribadah PW GKUI Jemaat Persekutuan ini secara virtual. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami yang mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir ibadah. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, agar kami senantiasa dapat tetap bersyukur dan berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Mari ibu-ibu, bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kini saatnya kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Ratu STH. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Baik, mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami, memelihara dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami kembali boleh beribadah di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lewat persekutuan wanita, jemaat persekutuan. Tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dengan segala hikmat dan tuntunan kuasa Roh yang Kudus boleh menolong memimpin kami agar supaya apa yang kami baca renungkan bersama pada saat ini ya Tuhan, firman ini boleh meremah dan memberkati kami sehingga Tuhan firman ini kami boleh hidupi untuk kami saksikan di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami arahkan hati kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Mazmur 135. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 dengan tema perikop hanya Tuhan yang patut dipuji. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan adalah berbahagia bagi setiap kita orang percaya yang selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
serta melakukannya dalam kesehariannya. Yang menjadi tema perenungan kita bersama pada hari ini adalah Tuhan berdaulat atas hidup kita, atau Tuhan berkuasa mutlak atas kehidupan orang-orang percaya, bahkan semua manusia. Jadi orang percaya harus mengalami atau merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan setiap, bahkan seluruh ciptaannya. Tuhan mengatakan bahwa setiap ciptaannya diciptakan oleh perkataannya sendiri, yaitu oleh firman Tuhan. Bahkan manusia diciptakan oleh Allah seluturut dengan gambarnya, dan dia menciptakan secara sempurna, diberikan roh untuk menjadi seperti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa orang percaya pada Tuhan harus mengatakan bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Artinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa menyerahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, maka seharusnya kita akan berkata dalam hidup ini, kehendak Tuhan yang jadi atas setiap apapun di dalam hidup ini. Dan dengan pengakuan kita pada Tuhan bahwa kehendak Tuhan yang jadi, maka otomatis atau dengan sendirinya kita akan mentaati dan menjalankan setiap hukum-hukum Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kunci untuk mendapatkan pemeliharaan Allah hanyalah kita hidup taat dan melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa taat sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada hukum-hukum firman-Nya. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat sepenuhnya dan memiliki otoritas penuh terhadap semesta atau seluruh ciptaannya. Pada ayat pembacaan kita tadi dalam ayatnya yang ke-6 dan 7, Mazmur 135 berkata, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kita mengikuti hujan. Saya ulangi, ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Artinya pemazmur ingin menyampaikan satu hal dalam renungan ini, bahwa betapa Tuhan berkuasa penuh atas setiap ciptaannya. Bahkan alam raya termasuk manusia harus percaya kepada kedaulatan Tuhan. Jadi jika Tuhan berkehendak, maka biarlah Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di langit, di bumi, di laut, dan segenap samudra raya, tidak ada yang dapat menyamai Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa dengan kata lain kita tidak ada ketakutan. Kita memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan yang di luar daripada Tuhan yang dapat menyamai atau ditandingi dengan kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa terpelihara di dalamnya. Kedaulatan Tuhan inilah yang menjadi penghiburan bagi kita. Bahwa Tuhan akan melakukan segala yang dikehendakinya sesuai dengan rancangannya dalam kehidupan kita manusia. Terlebih lagi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa demikian firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini Yeremia ingin menyampaikan, atau Tuhan menyampaikan melalui Yeremia bahwa sesungguhnya Allah merancangkan hal yang baik, hal yang indah dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan semua manusia. Bahkan dia tidak membawa kita kepada rancangan yang kecelakaan, tetapi membawa kita kepada rancangan indah. Dan
rancangan penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan penghiburan bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita harus terus percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dalam situasi sekarang ini, saat ini, kita percaya bahwa Tuhan akan buat yang terbaik bagi orang percaya. Saat ini COVID-19 masih ada. Bahkan semakin banyak berita yang makin membuat kita menjadi takut. Tapi orang-orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan, pada kuasa Tuhan yang selalu memimpin dan memelihara hidupnya, maka sesungguhnya kita menaruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita menjalankan kehidupan ini dengan tidak rasa takut, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kuasa Tuhan adalah mutlak, dan bila Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Ayat yang keempat dalam pembacaan kita hari ini berkata, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Artinya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, tidak pernah akan dibatalkan oleh Tuhan. Sampai saat ini firman Tuhan bahwa pemilihan penetapan bangsa Israel atau orang Israel menjadi pilihan Allah belum pernah dibatalkan oleh Tuhan. Artinya di sini firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kuasa Tuhan adalah mutlak. Bila Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Inilah yang menjadi kekuatan pengharapan kita. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan ada tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, bahkan memelihara kehidupan kita. Bila Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Ya, di dalam Yesaya 22 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Yesaya 22 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bahwa Daud sebagai pemimpin kerajaan Daud yang dipimpin oleh Daud adalah kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kunci yang telah diberikan di bahu Daud, kalau dia sudah menutup tidak ada yang mampu membuka. Dan demikian juga kalau dia sudah menguncinya, membukanya tidak ada yang mampu menutupnya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan ini berlaku bagi setiap orang percaya. Bahwa kita imani firman Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Di situasi seperti ini yang membuat banyak berita seringkali membuat kita rasa takut dan khawatir. Tetapi kita memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan hadir senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan, karena Dialah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Mazmur 135 ayat yang 13 dan 14 katakan demikian. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Jadi janji Tuhan tidak akan pernah berubah bagi orang-orang yang percaya. Pemazmur ini katakan bahwa nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Artinya kekal dan Tuhan akan mengingat untuk selama-lamanya turun-temurun orang percaya. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan memberikan rasa sayang kepada orang-orang yang percaya kepada kedaulatan Allah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan kita. Penghiburan bagi orang-orang percaya bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Di situasi kondisi yang apapun, dalam hal menakutkan, kekhawatiran dan lain sebagainya, Tuhan hadir ketika kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan,
bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi, menyertai, dan memberkati umat-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengajak kembali kepada kita hari ini. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh alam semesta, seluruh ciptaannya, dan berdaulat atas kehidupan manusia. Berdaulat sepenuhnya atas kehidupan orang-orang percaya. Percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya, karena Tuhan hadir setiap saat dalam kehidupan orang percaya. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini, hari ini, boleh memberkati dan meneguhkan kita sekalian. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah melawat kami hari ini. Lewat perenungan kebenaran firman-Mu, Engkau melawat kami dan meneguhkan kami bahwa Tuhan berkuasa penuh atas hidup kami, dan Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan yang baik sesuai dengan janji firman-Mu. Ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dan sesudah kami mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya kami Tuhan menghadap Engkau, menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Saat ini Tuhan kami berdoa, bergumul secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Tuhan kami tinggal di dalamnya. Kami serahkan keadaan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan, dalam segala persoalan dan pergumulannya, agar supaya Tuhan Engkau hadir dengan membawa kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa secara khusus untuk masalah COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan ada di negeri kami Indonesia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, jika Engkau berkehendak, biarlah Tuhan menyudahkan semua COVID ini, agar supaya Tuhan kami kembali hidup dalam ketenangan, kedamaian. Namun semuanya Tuhan kami serahkan kepada kehendak Tuhan, karena Tuhanlah yang menetapkan, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, semua peristiwa yang terjadi di tengah kami, bahwa Tuhan mengajar, mengingatkan bahwa ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya. Oleh sebab itu kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berdoa kami untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin sebagai pemimpin tertinggi di negeri kami ini. Bila Tuhan limpahkan senantiasa hikmat, marifat, akal budi, dan tuntunan kuasa Allah, agar supaya Tuhan dalam setiap tindakan, keputusan yang diambil selalu diputuskan karena ada campur tangan Tuhan, sehingga ketika disampaikan kepada seluruh pemerintahan yang ada, baik para menteri, para kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, sampai kepada tingkat RW, kiranya itu boleh tersampaikan dengan baik sehingga boleh berhasil apa yang diputuskan dan boleh terjadi kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Bapa di surga, terima kasih, kami serahkan negeri kami yang kami cintai ini, Indonesia, dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan Engkau menyudahkan COVID-19 di negeri kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk para medis, dokter dan perawat yang mengabdikan diri mereka di dalam merawat orang-orang yang sakit. Secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan dokter dan perawat boleh diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara. Dan mereka juga boleh taat melakukan protokol kesehatan agar supaya dapat melindungi diri mereka dalam mereka mengabdikan diri merawat orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kami serahkan juga fasilitas rumah sakit, rumah singgah, rumah atlet yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan, sucikan ya Tuhan, sehingga setiap orang yang sakit boleh dapat dipulihkan, disembuhkan melalui fasilitas rumah sakit. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Berdoa kami Tuhan untuk persekutuan PW, Jemaat Persekutuan yang sampai saat ini masih beribadah lewat online ya Tuhan. Tapi kami berdoa akhirnya Tuhan, para ibu-ibu PW tetap setia dalam mengiring Tuhan beribadah di hadapan-Mu, sehingga boleh menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga maupun lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa jika di antara kami
Ada yang sakit, kami mohon Tuhan kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar supaya setiap kelemahan tubuh mereka dapat disembuhkan dan mereka boleh terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tamatkan persekutuan wanita hari ini. Pulanglah kita dalam damai sejahtera daripada Tuhan, dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, di dalam tuntunan dan pemeliharaan penghiburan Roh Allah yang kudus, menyertai kita saat ini, besok, terus sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita kembali. Amin. Di jalanku ku dikirim oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kau sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap lekat, tanganmu berehat. Terima kasih. Ibadah telah selesai dan sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.